ada cewek duduk di atas pagar. Nah, itu nggak normalnya. Itu jambu air udah kegigit. Di depan ruangan pas, pojok pas, ada orang duduk gini. Halo semuanya, kembali lagi di acara Podcast Misteri Paranormal Experience Season 1 Episode 1. Di video kali ini, aku ditemenin oleh salah satu teman aku yang bakal menceritakan berbagai macam kisah mengenai dunia mistis, hal-hal gaib, pengalaman pribadi yang akan membuat kalian percaya bahwa kita tidak hidup sendirian. Jadi kalian ini sebenarnya teman kelasku sendiri, yang mana kita sebenarnya juga sekelas nih. Kita awalnya bingung nih mau buat konten apa ya. Nah, tapi akhirnya kita pun tercetus nih sebuah ide setelah kita scroll timeline di YouTube ya. Pertamanya dari yang ide-ide buat podcast, habis itu nge-vlog inilah review makanan ya. Akhirnya ditemukanlah satu konten yang cukup cemerlang. Apa Run namanya Run? Paranormal Experience. Widih. Paranormal Experience. Sebenarnya namanya terlalu apa ya? Iya ya, apa ya, kayak formal banget. Apa sih? Gini aja deh. Kamu sebenarnya dasarnya percaya gak sih sama yang hal-hal yang gituan? Kalau gitu? dulu sebenarnya saya tuh nggak percaya, hampir nggak percaya. Nggak percaya. Cuman ada beberapa kejadian yang membuat saya itu sedikit percaya, bukan percaya secara total gitu. Oh, jadi percaya pertamanya nggak percaya. Iya. Oke, terus tahu jadi percaya. Jadi percaya, cuman nggak gitu. nggak apa ya, nggak sepenuhnya percaya gitu loh. Tapi kalau pengalaman pribadi banyak nih pastinya. Pengalaman pribadi dikit sih, ada beberapa. Tapi gimana ya? Gini Ves, kayak gimana ya? Aku sendiri nih sebenarnya tuh kayak belum pernah banget yang namanya kayak ngalamin kejadian-kejadian yang kayak gitu nih. Yang aku lihat langsung dari pakai mata kepala aku sendiri gitu loh. Kayak ya emang dasarnya nggak tahu nih, kayak di sisi lain aku mikir kayak aku nggak tahu ya harus bersyukur atau apa ya, agak iri sama teman-teman aku yang mungkin udah pernah ngalamin hal-hal kayak harus gitu. bersyukur Gimana sih. Kok bersyukur deh, tapi aku kepo sebenarnya kayak Tapi dalam harus hati dicobain. kepo ya kan, kita Harus juga dicobain. tuh. Tapi gimana ya, Karena kayak tiap kejadian pasti ada ceritanya masing-masing. soalnya aku tuh punya temen, jadi tuh dia tuh kayak awalnya tuh emang dasarnya nggak percaya sama yang gitu-gituan gitu loh. Cuman semenjak dia pernah diweruhi ya, kayak dia ngeliat sebuah penampakan gitu kan, dia tuh jadi percaya gitu loh sama hal-hal yang kayak Ya, kayak begituan tadi gitu. aku. Iya. Jadi kayak awalnya kamu emang nggak percaya berarti ya? Emang nggak percaya sama. Gitu. Emang pengalaman apa sih yang bisa kayak di turning point mana sih yang bikin kamu bisa jadi percaya dari yang awalnya nggak percaya atau bahkan skeptis sama hal-hal yang kayak gitu loh? Ini mau langsung cerita apa gimana ya? Ada beberapa hal yang memang kejadian waktu itu. Oh, beberapa nih. Jadi banyak ya berarti ya? Banyak sih enggak, cuman yang lebih jelas itu pas hari itu, pas kegiatan itu. Oh gitu. Jadi sedikit informasi ya, dulu saya lulusan SMK Oke. dari SMK negeri salah satu daerah. Oke, Karena saya di kawasan rantau Bilangan sini. ya, di Iya, kawasan Bilangan di Jawa Tengah atau Jawa Barat nih? di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Saya SMK, terus dulu saya SMK itu aktif lah organisasi, aktif kegiatan siswa kayak gitu. Kalau sekarang sih enggak ya. Jadi emang Nggak tahu dasarnya kenapa. dulu kamu emang suka berorganisasi gitu ya. Iya. Jadi gak cuma sekolah doang bisa dapat kenalan ini, kenalan itu. Yep. Oke. Terus pas itu kejadiannya pas kegiatan organisasi, Iya. itu kegiatannya 2 hari ya. Mulainya minggu sih, Jumat sore, Jumat malam, Iya. terus Sabtu pagi, Sabtu malam, terus pulang kayak gitu. Nah, kejadian itu sebenarnya dari awal udah gak enak tuh. Dari awal udah istilahnya udah hari Jumat, terus memang kata temanku juga, kok saya ngadain kegiatan ini kok rasanya kayak kurang apa gitu, kok rasanya nggak enak gitu, nggak puas kayak biasanya.
Terus nah bener itu kan mulainya dari sore ya. Sore jam 4 kita kumpul semuanya. Saya kan sebagai senior ya yang ngadain kegiatan. Nah, kegiatannya itu sama adik kelas yang saya didik tuh. Yang didik kalau di organisasi kan gitu tuh. Jadi ini kayak sebuah organisasi ya. Iya, sebuah organisasinya organisasi kalau yang boleh tahu bisa diperinci apa, organisasi sekolah kah atau kokonot atau ekstra yang lainnya? Dulu saya OSIS. Oh, kebetulan OSIS, ya. menjadi sebuah OSIS di salah satu sekolah di kawasan Bilangan di Jawa Tengah. Iya. Oke. Gitu. Terus lanjut nih. Terus nah udah kumpul tuh. Yoi. Udah mulai waktu maghrib kan. Semuanya dikumpulin, terus semua barang-barang juga anak-anak semua dikumpulin. Terus ada nih salah satu temanku, dia kakak kelasku, cuman dulu juga bimbing aku, sekarang jadi ikut bantu lah, bantu angkatanku kan. Ya biasalah ya, alumni kan kadang alumni. jarang juga ya. Terus Kak, ini barangnya mau ditaruh di mana gitu, barang anak-anak taruh di atas saja. Kebetulan kan di ruangan organisasi kan berada di pojok tuh, pojok sekolah. Terus lantai 2 pojok sekali, paling pojok lah pokoknya. Nah itu kejadiannya malam habis maghrib. Habis maghrib pas temanku satu orang dia naik ke atas. Nah kan otomatis kan kalau malam kan lampu belum dihidupin ya. Itu di depan ruangan pas pojok pas ada orang duduk gini. Itu berarti aja gini, benar, berarti kamu itu keadaannya kan habis tanya di cutting, tanya ke kakak kelas ya, mau naruh nih barang di mana, kamu diarahin tuh ke lantai 2 temanku gitu. Yang diarahin. Oh, temanmu ditarahin ke lantai 2. Oke, terus habis temanku yang ke lantai 2 dia sendirian tuh. Dia sendirian tahu. Diliatin tuh sama sosok nggak tahu lah. Pokoknya katanya dia hitam. Ini dia belum cerita ya sama aku. Paginya dia baru cerita. Terus pokoknya hitam. Terus dia gak jadi tuh. Terus turun lagi kan. Terus saya tanya, kenapa nggak jadi ditaruh di atas no? Nggak, besok aja no. Nanti saya ceritain kayak gitu kan. Nanti saya ceritain besok pagi aja. Ya. Nah, udah tuh perasaan udah gak enak dari awal kayak gini. Terus ya udah taruh di kelas aja. Terus habis itu kan aku kan pertama kan sesiku kan sebagai humas ya. Biasanya tuh sebelum kegiatanku kan udah selesai duluan tuh. Terus saya pas acara kegiatan hari H itu dijadikan sesi keamanan. Jadi saya keamanan lah, keliling-keliling sekolah gitu, amanin anak-anak. Terus saya sama temanku 2 orang. Nah itu sebenarnya penasaran sama anak yang tadi temanku, kenapa kok kayak gitu. Kita kan nggak diceritain tuh. Terus saya penasaran lah, ke atas mau main ke ruangan kan. Terus ke ruangan baru sampai lantai 2, baru kaki nginjek itu lantai 2 pas ada yang lempar jambu air. Tahu jambu air gak? Jambu air. Ya, jambu air. Jadi pas kamu naik ke lantai 2 tiba-tiba kayak ada yang lempar out of nowhere nih, dari gak tahu dari mana tiba-tiba ada yang lempar gitu berarti. Iya, benar. Ada yang lempar jambu air malam-malam itu. Malam-malam. Jambu air. Jam berapa ya? Jam 8 kalau nggak salah. Habis itu kan jam 8 kalau nggak jam 9 gitu. Itu jambu air kalau kena kepala juga sakit juga. Iya, tapi sakit di juga. depan kok nggak kena segini kepala kan. Terus kan anehnya kan jambu air itu di dekat ruangan lah ya. Cuman kan malam-malam masa ya ada yang ya kali ya orang jualan jambu air di tengah malam, gila. Itu normal ya, kalau jambu air jatuh kan normal. Jatuh dari pohon normal. Nah, itu nggak normalnya. Itu jambu air udah kegigit. Kalau masih utuh kan normal lah, misal jatuh dari mungkin aja kan jatuh lah, kena angin atau mungkin kesenggol orang lah apa gimana. Ini udah kegigit. Berarti logikanya udah digigit di atas. Ya itu makanya. Terus siapa yang gigit kayak gitu. Terus temanku gini, itu apa cuy? Itu apa no? Ambil udah digigit. Terus kita ke bawah aja lah, ke bawah udah gak enak ini. Terus saya ke bawah sama temanku.
diam aja, gak cerita sama sekali. Iya. 2 orang itu gak, saya sama temanku nggak bilang apa-apa wes, pokoknya gak cerita pokoknya. Terus temanku yang tadi yang di apa, yang diliatin pertama kali itu juga diam aja. Terus malamnya itu kan ada kegiatan lagi tuh. Malamnya ini malam paling teror, Pak. Paling teror sebelum kejadian yang jadi ini kejadiannya 2 hari, 2 hari ya. itu teror Kegiatannya semua. 2 hari ya. Tiap malam itu ada teror. Oke. Terus kejadian lagi itu Ini malam puncaknya nih. malam ya? puncak ini Malam kan puncak. biasanya kan kalau malam kan ada kegiatan lah pastilah. Nah, kayak jelajah malam tahu nggak? Kayak biasa kalau kita anak. Apa sih jurit malam itu Iya, ya kayak mungkin gitulah. bahasanya Iya. zaman dulu ya. Oke. Cuman kan dulu pokoknya teman-temanku itu nyiapin semua kayak Iya, iya. seluruh sekolah kayak disuruh muter kayak gitulah. Iya. Tiap ruangan. Nah, dulu kan saya SMK ya ada lab-lab kayak gitu, lab praktek, Iya. lab mau. Jadi buat kalian yang belum tahu nih Fes, kalau di SMK itu ada yang namanya teaching factory kalau di Teaching SMK aku factory. dulu ya. Iya, Jadi bener. kayak tempat yang mana itu tempat kita tuh gak cuma belajar teori di sana tapi juga belajar praktek, entah itu Nah, pembuatan bener. agregat atau mungkin pembuatan beton segar, tulangan dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau anak sipil, Kalau misal anak sipil anak sih ya. mesin Kalau ya yang tetap lain di mesin. ya menyesuaikan aja lah ya intinya. Bener. Gitu. Oke. Terus kan temanku lagi, teman yang lain lagi nih, Iya. nggak semua, nggak aku lagi, nggak temanku yang tadi lagi, nggak. Temanku kan lagi yang tukang nyiapin peralatan di sana, terus di lab. Nah, labku kan jejer gini, Pak. Sini satu, sini satu. Ini lab bangunan, ini lab mesin. Nah, di tengah-tengah itu ada kayak ruang kosong tuh buat praktek lah, buat jembar. Terus, nah di sebelah lab itu ada pagar sekolah lah, pas mepet pagar sekolah. Yoi. Nah, temanku 4 orang ini diliatin semua, Pak. 4 orang ini diliatin semua. Empatnya. 4-4-nya. Kalau 1 orang mungkin kita mikirnya kayak halu kali ya. Iya, halu. Tapi ini 4-4-nya, jadi ya kali adu bareng-bareng. Ya. Terus yang apa itulah? Katanya itu ada cewek duduk di atas pagar. Kan pagarku itu kan pakai bata ya, bata ringan Oke, itu. iya. Nah, dia duduk di atas, diem aja gitu. Terus temanku berapa orang itu ya pada diem katanya, pada diem. Terus gak jadilah tuh, gak jadi nyiapin di lokasi situ, pindah di depan sekolah. Nah, selesai kejadian malam itu semua, terus kan pagi pada kumpul kan habis olahraga kan, kalau pagi olahraga Iya, dulu, biasanya terus kalau habis senam kayak nginep gitu. itu paginya ada senamnya kan Nah, ya. habis itu anak-anak suruh istirahat, suruh beresin barang-barangnya semua. Nah, pada kumpul terus tadi malam ada yang temanku yang pertama itu yang diliatin, tadi malam kamu kenapa? Tadi malam aku diliatin sama orang kayak gitu di depan ruangan tuh, ada orang duduk di depan kayak gitu, jaga apa pintu kayak gitu. Oh, iya. Jaga pintu, dia duduk hitam cuman nggak kelihatan mukanya. Terus aku kan gini, tadi malam saya juga kayak gitu sama temenku ini ya, kemarin aku ngobrol lah itu, cerita kayak tadi. Iya. Yang sudah saya ceritain kamu kan kejadian itu. Terus udahlah kebongkar semua itu. Malam itu emang bener-bener teror kayak gitu. Sebenarnya gimana ya kalau soal apa ya, kejadian mistis, kita nanti kan bahas sekolah ya, kita sama-sama bahas sekolah aja. Kayak aku sebenarnya nggak ada sih kalau pengalaman pribadi yang aku alamin. Cuman apa ya, aku pernah dengar nih dari salah satu apa ya, kayak temanku. Jadi ceritanya gini, ini sebenarnya mungkin bukan ke mistis ya, mungkin lebih ke apa ya, misteri. Tapi nggak apa lah ya, kan memang apa namanya aja podcast misteri kan. Jadi kayak fun fact, aku ini alumni dari salah satu SMP, yang mana SMP-nya itu bisa dibilang itu tuh cukup tua nih di kota. Di kota mana ya? Di kota X lah ya, kita Kota anggap X. aja kota X. Oke, sekali Tahu lagi kan, kawasan kalau kota lama tahu kan? Oh iya, Tahu kan? kawasan bilangan di Jawa Tengah. Oke. Kota. Jadi ceritanya tuh di SMP ini itu tuh ada jadi ini dimana kelasnya ini sebenarnya kelas yang, jadi dulu itu pas aku kelas 8 itu tuh kelas aku tuh 8F. Aku ingat banget tuh namanya 8G. 8G yang mana itu jaraknya kalau dari
kelas yang aku bakal ceritain ini itu cuman jarak 2 kelas gitu. Jadi 8. Jadi posisinya itu jadi ini di bangunan tua yang ada di lokasi SMP aku ini gitu kan. Nah, itu bentuknya tuh kebetulan letter L kan ya. Jadi kayak ini kelas aku Jejer gitu ya? Iya, jadi 8G, habis itu 8GH, habis itu 8I yang di situ kan. Nah, di 8 ini itu ada. Jadi biasanya kalau di kelas di Indonesia itu kan biasanya kayak ruang kelas, pintu lah, ruang kelas, habis itu siswa, papan tulis, dan biasanya kan ada lemari nih. Iya kan. Jadi kan biasanya tempat gurunya duduk, habis itu di bagian sebelahnya itu kan ada lemari gitu kan ya. Nah, kebetulan lemarinya ini ada di pojok dari suatu ruangan kelas itu. Nah, aku dengar dari cerita kakak kelas dan lain sebagainya, itu katanya itu di bawah dari lemari itu ada yang namanya itu lantai 3 warna. Kok bisa dinamain lantai 3 warna tuh gimana? Jadi gimana ya, katanya nih, kalau umpamanya orang-orang yang beneran bisa ngelihat itu, dia bakal ngelihat warna lantai itu memang ada 3 warna gitu loh. Jadi fun fact juga, ini karena memang bangunan Belanda, lantainya itu nggak yang kayak di lantai di rumah kalian gitu. Jadi gitu ya? Emang bener-bener lantai yang ukurannya tuh ukuran berapa ya, 20 kali 20 kali ya. Dan itu lantainya tuh gimana ya, namanya lantai zaman dulu kan ya, kalau umpamanya dipegang tuh yang dingin itu loh, yang bentuknya kayak batu, warnanya kayak keabu-abuan, ukuran 20 kayak batu-batu zaman tua gitu. Iya. Jadi itu katanya itu kalau umpamanya orang-orang yang memang bisa ngelihat, itu dia bakal ngelihat salah satu lantai itu di bawah lemari itu warnanya 3 warna gitu loh. Dan itu aku juga sebenarnya kurang tahu ya ini beneran ada atau enggak, cuman dari cerita kakak kelas aku itu, dia cerita katanya itu lantainya itu kalau umpamanya dibuka itu bawahnya itu ada gorong-gorong, yang mana gorong-gorongnya itu bakal tembus ke salah satu landmark yang ada di kota aku gitu. Jadi tahu ya. Gimana ya, kayak yang landmarknya itu loh. Landmark itu. Ya, pintunya banyak itu ya. Jadi gimana ya, kalau umpamanya dipikir-pikir juga agak make sense sih, soalnya memang lokasiku dengan landmark itu emang nggak terlalu jauh gitu kan ya. Lagi pula juga dipikir-pikir juga itu bangunan juga katanya angker gitu kan ya. Dan mungkin apa ya, sebenarnya kayak kurang apa ya, percaya nggak percaya sih ya, sekali lagi ya kan juga ya kali siapa sih yang mau buka kayak gitu kan ya. Cuman ya kalau dari cerita cutting sih kayak gitu katanya. Tapi itu ada yang pernah buka gitu. Kalau untuk sampai sekarang aku kurang tahu ya, cuman lagian juga ngapain sih buka-buka kayak gitu, itu tengah kelas coy, kayak apaan gitu loh kayak. Tapi gimana ya, kalau dipikir ya mungkin entah buat kayak jalur pelarian lah, atau mungkin apa ya, kayak jalan pintas ya, namanya mungkin zaman dulu buat kan bolos. Iya, buat bolos nih. Aduh, parah banget nih buat bolos. Bener juga ya, mungkin zaman dulu orang Belanda emang gabut nih, buka aja tuh langsung ke itu apa, stasiun zaman dulu nih, bisa ke sana naik kereta jalan. Nah, itulah tadi pengalaman-pengalaman unik tentang sekolahan yang dimiliki oleh kita berdua ini, Ves. Sebenarnya gimana ya, emang pada dasarnya itu kan kita nggak tahu kan ya, kalau sekolah kita itu dulunya entah itu hutan belantara. Tapi kebanyakan sekolah mungkin, kayak gitu. Iya, apalagi ada dengar cerita kayak biasanya, sekolahmu bekas kuburan nih, bekas rumah sakit Belanda lah apa. Gitu. Aduh, itu mah kayak omongan anak SD emang ya, bocil lah ya, nggak tahu imajinasinya emang kagak nalar kadang-kadang kan ya. Buat kalian di luar sana yang masih penasaran dengan episode selanjutnya, langsung aja komen di bawah tentang tema apa yang bakal kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan juga share video ini kalau kalian suka. Bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin memang lagi suung atau mungkin lagi gabut lah ya. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Misteri Paranormal Experience selanjutnya. Oke.